Kalau Perang Dunia Ketiga meledak, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Iran versus Israel semakin memanas. Dunia diambang ledakan. Pertanyaannya, apakah Indonesia aman? Atau kita hanya tinggal tunggu giliran? Ini dampak nyata yang pertama. Bahan bakar akan naik gila-gilaan. Iran adalah penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Kalau ketegangan Iran dan Israel semakin memanas, jalur laut atau Strait Hormuz kemungkinan besar akan ditutup dan 20% pasokan minyak dunia akan terhambat. Dampak nyata yang kedua adalah ekonomi global akan guncang. Rupiah bisa anjlok seanjlok-anjloknya. Dolar AS akan jadi rebutan ketika terjadi krisis. Investor kabur dari negara berkembang. Nilai tukar rupiah bisa drop dan barang impor akan mahal. Dampak nyata yang ketiga adalah perdagangan internasional akan terhambat. Karena banyak negara fokus pada peperangan, bukan pada perdagangan. Berantai pasok global akan kacau, ekspor-impor akan terganggu. Dampak nyata yang keempat adalah ancaman perang proksi di Asia Tenggara. AS dan Cina memiliki kepentingan besar di wilayah ini. Indonesia bisa ditarik ke konflik yang tidak langsung. Akan terjadi konflik di Laut Natuna dan Papua. Dampak nyata yang kelima adalah terjadi krisis pangan dan energi. Import gandum dan pupuk akan macet. Sawah butuh pupuk, tanpa itu akan gagal panen. Cadangan pangan jadi rebutan. Indonesia belum mandiri pangan. Kalau pasokan pupuk terganggu, pasti gagal panen. Harga beras, telur, dan minyak akan naik drastis. Dampak yang keenam adalah potensi gelombang pengungsi imigran ilegal. Negara Timur Tengah kirim pengungsi, Indonesia bisa jadi tempat transit untuk para pengungsi dari negara tujuan. Beban sosial dan ekonomi semakin bertambah. Kalau perang pecah besar, ratusan ribu bahkan jutaan orang akan keluar dari wilayah konflik tersebut. Indonesia akan kena limpah imigran ilegal. Stabilitas sosial akan goyang. Dampak nyata yang ketujuh adalah potensi serangan cyber ke infrastruktur penting. Perang modern saat ini, cyber bukan lagi cuma senjata. Listrik, perbankan, sistem air akan menjadi target serangan. Karena Indonesia belum siap akan keamanan digital. Cuplikan video ini menjadi faktor pendukung apa yang saya bahas tadi. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Saya memulai dulu dari kondisi geopolitik. Seperti diketahui, teman-teman semua, hari ini hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%. Yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik
atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini simulasi Perang Dunia Ketiga yang buat ekonomi dunia hancur dalam 60 detik. Coba gue jelasin dengan simpel ya. Yang pertama, Amerika bentrok sama Block Bridge. Rusia, China, Iran, dan sekutunya. NATO aktif dan pasukan dikerahkan. Laut Cina Selatan, Taiwan, dan Eropa Timur jadi titik yang panas. Dan di hari pertama, pasar saham itu crash 30%. Harga emas naik gila-gilaan. Minyak tembus $200 per barel dan bahkan lebih. Dan hari ke-7, perdagangan global itu terhenti. Rantai pasok makanan rusak dan negara-negara mulai panik. Melakukan embargo, cetak uang, dan larang melakukan ekspor. Bulan kedua, inflasi 2 digit, bank sentral kehilangan kendali, kripto naik lalu anjlok, dan dunia masuk resesi global yang parah, lebih parah dibandingkan 2008 ataupun 2008. Dan di tahun pertama, 1 dari 3 negara berkembang akan mengalami default. Korban sipil puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dan dunia ini gelap, bukan cuma karena listrik yang padam, tapi karena semua orang kehilangan harapannya. Dan sekarang pertanyaannya, mata uang yang buat cuan selain US dollar di tengah krisis ini apa ya? Emas akan jadi raja saat dunia diambang perang. Konflik Israel versus Iran menjadi titik panas dunia saat ini. Dimulai pada saat 13 Juni sampai 16 Juni kemarin, investor mulai panik dan harga emas mulai melejit. Harga emas terus melejit di tengah memanasnya situasi geopolitik. Dalam 3 hari terakhir sudah naik 3,3% dan terus melanjutkan rally-nya. Harga emas saat ini berada di kisaran 2 juta per gram. Kalau perang ini terus memanas dan prediksi ini benar, maka harga emas berpotensi akan naik 28% di tengah gejolak dunia saat ini. Emas bukan lagi sekedar logam, tapi emas adalah tameng nilai. Sekarang pertanyaannya, perlukah kita pegang emas? Jawabannya adalah tidak harus pegang, tapi penting juga untuk punya. Terlalu banyak pegang uang tunai juga tidak terlalu bagus karena habis dimakan inflasi. Mengandalkan saham dan Bitcoin juga terlalu fluktuatif untuk saat ini. Diverifikasi investasi ke produk emas bisa jadi merupakan cara paling realistis buat bertahan kalau krisis benar-benar akan meledak. Kalau perang dunia benar-benar meletus, siapa yang siap? Konflik global bukan di tangan kita, tapi pilihan hari ini bisa jadi penentu kita yang panik atau kamu yang siap. Emas mungkin kelihatan kuno, tapi dalam sejarah, logam mulia ini yang justru menyelamatkan banyak orang saat semua aset lain ambruk. Kalau kamu punya 50 juta rupiah, apa yang akan kamu lakukan? Simpan tunai atau beli emas di tempat yang termurah agar masa depan masih ada untuk keluarga kita? Semua jawaban ada di kalian.